sudah ditebus oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kami nyatakan di hadapan-Mu Bapa, bahwa kami sudah disucikan, kami sudah dikuduskan, kami sudah diampuni, bahkan kami sudah dilayakkan oleh darah Yesus Kristus untuk kami bisa berdiri di hadapan tahta-Mu saat ini ya Bapa, menikmati persekutuan yang indah bersama-Mu Bapa. Dan kami diizinkan untuk memberikan puji-pujian kami, penyembahan kami hanya kepada Engkau Bapa. Terimalah setiap korban ucapan syukur kami hari ini ya Bapa, dan kami naikkan dengan sepenuh hati kami. Ya Engkau ada di tempat ini ya Bapa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang mengendalikan segala sesuatunya Bapa, Engkau yang bertata di tempat ini Bapa. Terima kasih ya Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau yang layak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami syukur Tuhan. Kami ada saat ini ya Bapa, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kami menyadari betapa ajaibnya kehidupan kami di hadapan. Kami mau naikkan pujian kami dengan penuh kekaguman, dengan penuh ucapan syukur kepada-Mu.
Engkau nggak pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Engkau selalu bersama kami. Bahkan kami ada saat ini ya Bapa, semua karena penyertaan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kesetiaan-Mu. Dan kesetiaan-Mu Tuhan gak pernah bisa dibatalkan oleh apapun dan siapapun Bapa. Engkau tetap Allah yang setia apapun yang terjadi. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Engkau Allah yang ajaib. Dan kami mau memuji, mau mengagumi Bapa segala keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Ini kami jemaat-Mu Bapa. Kami siap Bapa untuk mengagumi keajaiban-keajaiban-Mu, keajaiban-keajaiban yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Amin. Dia gak pernah
meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Amin. Ajaib Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Sungguh Bapa, Engkau sungguh ajaib. Sama-sama katakan. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatan yang heran menyaksikan saya yang bangkit berdiri. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan. Sekenapa dikatakan, setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaib Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama, oh ajaib Yesus. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya. Sekali lagi ya, katakan dengan penuh hati. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Kau ajaib Tuhan. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaib Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya. Betapa heran, betapa heranku menyaksikan perbuatannya. Sungguh kami heran, betapa heranku menyaksikan perbuatannya, kasih setianya, kebaikannya dan kuasanya. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Kami menyanyi Yesus Engkau ajaib, kami bersyukur. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Agar panas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Kuasa maut Kalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib.
Kami bersyukur Tuhan. Kami miliki Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami dapatkan kekuatan kami hanya di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami nyatakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kau berbicara kepada kami. Kami ingin belajar dari Engkau ya Tuhan. Urapi kami semua yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga kami semua yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, ya saudara sehat-sehat saja. Amen. Saudara hari ini saudara, doa pagi kita baik, saudara berjalan. Tidak, tantangan di doa pagi adalah bertekun, saudara. Bertekun tantangan. Kalau saudara nanti bertekun, saudara akan ngalamin sesuatu perubahan yang banyak. Jadi saudara di dalam doa pagi diharapkan saudara ikut. Nah, jadwalnya tidur saudara yang dirubah supaya saudara bisa bangun pagi. Kadang saudara kalau sudah tidurnya sangat larut, pagi-pagi tidak bisa bangun. Nah saudara, di situ kita belajar banyak hal. Hari ini saya ingin melanjutkan yang lalu saudara, tentang belajar firman dengan sistem hermeneutik pneumatikon. Saudara, hermeneutik pneumatikon itu bagaimana kita menafsirkan Alkitab, bagaimana kita menafsir Alkitab dengan pimpinan Roh Kudus. Saudara, kita akan ngambil contoh yang lalu, contohnya tentang peperangan rohani. Tapi hari ini kita lihat contoh Matius 24 yang alpeknya adalah pada pembacaan Alkitab hari ini. Jadi pembacaan Alkitab hari ini saya mau coba saudara menyoroti dengan langkah-langkah yang ada, supaya saudara bisa mengerti. Karena saya ingin saudara semua bisa melakukan banyak hal. Saudara, kita lihat dari yang lalu, saya katakan, coba di slide-nya. Nah, saudara, kalau kurang besar nanti bisa dibantu dibesarkan. Saudara, yang lalu itu kita lihat 4 langkah yang kita miliki, yang saya singkat dengan kata berau. Berau ini bisa saudara baca berau. Berau, be itu dengan ra itu melihat. Jadi kita melihat kira-kira gitu saudara. Nah saudara, yang lalu kita bicara soal satu namanya bentangan. Jadi disingkat berau, bentangan, relasi, aplikasi, ungkapan roh. Nah kita lihat saudara, jadi bagaimana kita bisa lihat bentangannya, lalu relasi hubungannya, lalu aplikasi dan ungkapan roh. Nah saya mengingatkan sekali lagi saudara tentang definisi bentangan saudara. Nah coba berikutnya, bentangan ini saudara, firman Allah dibaca dibentangkan. Bukan dibentangkan sih sebetulnya, firman Allah dibaca yang terbentang, kira-kira begitu ya. Jadi saudara lihat firman Allah ini kelihatan, nampak saudara. Dulu saudara, sebelum ada Alkitab itu orang sulit, dia cuma dengar saja saudara, sebelum ada Alkitab. Setelah ada Alkitab kita enak saudara, kita bisa lihat, dan ini adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah, dan ini adalah kabar baik. Ini firman Allah yang tertulis. Ini adalah saudara kebenaran Allah, pikiran Allah, hati Allah. Ini adalah yang saudara baca. Jadi kalau saudara ingin mengenal hati Allah dari sini, saudara, kadang-kadang saya lagi ngobrol sama istri, terus istri saya bilang, kok ngomongnya begitu? Dia bilang. Terus saya bilang, maksud dia tuh ngomongan saya itu keliru. Terus saya bilang, jangan dengar omongannya,
tapi maksud hatiku enggak begitu. Itu dia bilang, siapa yang mengerti maksudmu? Siapa yang mengerti hatimu? Nah, jadi maksud saya tuh saudara begini, kalau saudara ngerti firman, saudara ngerti maksud Tuhan, hati Tuhan. Tapi kalau Tuhan pasti nggak salah, saudara ya. Nah, saudara lihat apa yang tertera, yang tertulis, sebagaimana dibentangkan Allah di hadapan kita, apa yang tertulis, yang terbuka. Memangnya saya tulis itu model eksegese, itu urusan sekolah kitab saudara. Nah, saudara, kita harus setia kepada teks dan sabar membaca. Kita lihat, kita membaca saudara. Nah, saudara, biarkan firman ini berbicara kepada kita. Jadi saudara, pada waktu saudara baca Alkitab, saudara begini, Tuhan, bicaralah. Biar firman ini berbicara kepadaku. Saudara, memang kita baca, tapi Alkitab menyebutnya apa saudara? Dengar. Memang kita baca, tapi Alkitab menyebutnya mendengar, saudara. Saudara baca, misalnya saya suruh baca, coba baca Alkitab. Saudara baca misalnya, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Saudara kan baca, tapi sebenarnya saudara mendengar. Kalau orang Yahudi bacanya harus keras-keras katanya, supaya dia ngomong dan mendengar. Tetapi sebenarnya batin kita yang dengar, walaupun saudara baca nggak perlu keras. Saudara dengar. Jadi sampai dengar saudara, bukan sampai tahu, sampai dengar, sampai mendengar akan firman Allah saudara. Nah, kita lihat bagian yang kedua saudara tentang relasi. Relasi ini, relasi. Nah saudara, relasi ini adalah kita mencari relasi. Bagian yang kedua adalah ayat dengan ayat kita bandingkan. Ini saya lagi ngasih ke saudara fondasi ya. Ayat dengan ayat, kitab dengan kitab, perjanjian lama, perjanjian baru, itu saling menjelaskan satu sama yang lain. Sehingga saudara bisa lihat saling menjelaskan. Itu yang namanya relasi. Yang ketiga, nah ini namanya aplikasi saudara. Saudara, firman yang saudara dengar itu saudara renungkan, lalu terapkan di dalam diri saudara. Oh, ini yang aku harus lakukan. Karena surat Yakobus mengatakan saudara, melakukan, mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Jadi saudara menerapkan firman masuk dalam hidup saudara, dan saudara melakukan firman Tuhan. Yang keempat, ini namanya ungkapan roh. Jadi saudara, ungkapan roh ini Roh Kudus menjelikan mata saudara, sehingga saudara mengatakan, wah ini kayak gini ya, wah ini seperti ini ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu saudara. Nah, kalau kita lihat saudara, ini yang kita bisa lihat. Coba kita lihat. Nah saudara, saya mau bagi dulu aja, kita kembali ke relasi. Kita mundur kembali ke relasi. Saudara, di relasi ini saudara menemukan pembacaan Alkitab. Waktu kita baca di doa pagi saudara, kita menemukan di Matius 22 itu tentang judul perikopnya, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Saudara, saya baca begini. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara, yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Lalu dia bertanya, kalau pada saat ada kebangkitan, perempuan itu suaminya siapa? Kira-kira begitu saudara. Nah saudara, kita lihat ini.
Di ayat ini saudara, orang Saduki itu dia lihat bentangan ayatnya itu begini. Tapi pada waktu di hubungan, di bagian relasi ini saudara hubungan, dia tidak menghubungkan ayat dengan ayat. Dia tidak menghubungkan firman dengan firman. Tetapi dia menghubungkan ayat dengan pikirannya sendiri. Ayat dengan semua yang ada di sekitarnya. Maka Tuhan mengatakan kamu sesat sebab kamu tidak mengerti firman. Jadi saudara, waktu saudara baca Alkitab, saudara lihat ini, jangan saudara cocokkan dengan pikiran saudara, jangan. Untuk saudara buang itu dulu semua. Saudara cocokkan ayat dengan ayat, Alkitab dengan Alkitab, sehingga saudara bisa lihat, oh iya, maksudnya begini. Tapi ini begini, tunggu saudara, tunggu itu ya. Nah, saudara, kalau ungkapan roh, biasanya kalau ungkapan roh itu, kalau Tuhan bicara, saudara dengar, ungkapan roh itu tidak ada yang bisa bantah. Saudara, ciri khas ungkapan roh itu tidak ada yang bisa bantah. Nah, kita terus coba, terus kita lihat yuk, terus sampai kita lihat ya, terus, nah kita lihat bentangan. Saudara, kita ngelihat ini. Tadi saya katakan metode membaca Alkitab bukan sekedar baca, tapi saudara dengar. Sekarang saudara mendengar. Ayo kita mendengar saudara. Ayo kita dengar firman saudara. Kita dengar firman. Yuk terus saudara, gimana caranya kita bisa lihat bentangan ini? Bagaimana caranya kita bisa mempelajari ini semua? Saudara boleh pakai segala alat yang saudara punya. Ada konkordansi saudara untuk lihat, cek, itu ada di dalam HP saudara. Pakai bahasa asli boleh, pakai sejarah boleh, pakai geografi boleh. Saudara boleh pakai itu untuk melihat hal itu. Tujuannya satu, supaya saudara bisa lihat lebih jelas. Pokoknya lebih jelas. Kenapa saya suka pakai bahasa asli? Tujuannya supaya bisa lebih jelas saudara. Kenapa saya pakai catatan-catatan lain, ensiklopedia, kamus, supaya saya bisa lebih jelas lagi. Saudara, kalau kita ngerti dengan lebih jelas, kita ngerti, oh ini maksudnya Tuhan begini. Jangan ngarang, tetapi saudara bisa melihat ini. Nah, ini yang ada saudara, sehingga kita bisa kerjasama dengan Roh Kudus. Tetapi kita minta Roh Kudus pimpin aku. Roh Kudus berikan pengertian kepadaku. Maka Roh Kudus akan memberi pengertian kepada saudara. Saudara, Roh Kudus, kita ini teman, bermitra dengan Roh Kudus, saudara. Kita bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan tolong kita. Kita lihat contoh saja saudara. Yuk kita lihat contoh Matius 24 ayat 32. Matius 24 ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Kita baca sampai 34 ya. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, nah saya sekarang lagi membuka bentangan ya saudara ya. Nah sekarang Yesus menghubungkan kedatangan Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kedatangan Tuhan. Matius 24 adalah Matius saudara, di mana Tuhan itu sedang mengatakan sesuatu kepada murid-muridnya tentang waktunya saudara. Lalu Yesus berbicara soal pohon ara saudara. Kenapa pohon ara? Banyak saudara, salah satu pohon ara adalah pohon penting di Israel. Nah dia mengatakan, kalau saudara melihat pohon ara itu keluar ranting, lalu pohon ara itu mulai tumbuh daun, lalu dia mulai berbuah saudara, artinya musim semi sudah mau berakhir.
Di Israel 4 musim, saudara. Musim semi, pertama mungkin saudara ya musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, saudara. Kalau udah musim dingin semua salju, semua saudara, semua kehidupan itu mati rasa-rasanya. Pohon tidak tampak semuanya saudara. Itu yang ada, pohon tidak tampak. Lalu saudara, kalau musim semi saudara, pada waktu musim semi itu mulai muncul saudara, mulai muncul daun-daun semuanya. Lalu setelah musim semi itu kira-kira 4 bulan saudara, 3 bulan, 3 bulan saudara, setelah musim semi itu selesai, kira-kira mungkin bulan April saudara, mau masuk musim panas. Di situ ada hujan. Yesus mengatakan, coba lihat pohon ara. Pohon ara itu kalau nanti dia mulai berbuah, bertunas, artinya musim panas akan datang. Yesus cerita tentang musim. Yesus cerita tentang pohon ara. Tidak pohon-pohon yang lain. Ini pohon ara yang khusus. Kalau dia mulai berbuah, tandanya musim panas mau datang, saudara. Itu yang ada. Yesus cerita itu untuk menjelaskan tentang kedatangan Tuhan, saudara. Nah, jadi itu kita lihat. Apa yang kita lihat dibentangkan di dalam Alkitab. Yang dibentangkan di dalam Alkitab, pohon ara. Pohon ara, lalu bermusim, lalu musim itu datang. Lalu Yesus bicara di sini, demikian juga kamu melihat semuanya ini. Ketahuilah waktunya sudah dekat. Saudara, kita melihat bagian ini. Kemudian saudara, kita lihat tentang relasi. Ya sayang ini kecil sekali ya saudara, belum saya potong. Tapi kalau bisa dibesarkan sebisanya lah. Saudara, ini perumpamaan Yesus dihubungkan dengan kedatangan Tuhan. Di ayat 33, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Berarti ini tentang kedatangan Tuhan. Saudara, apa yang kita bisa lihat dari sini? Musim semi, saudara, itu musim di mana semua itu berubah. Dari musim dingin yang mati semua berubah, muncul kehidupan muncul saudara, semua menjadi hidup, mulai muncul daun-daun, bunga-bunga, buah, semua itu bermekaran dan tampaknya indah saudara. Nah saudara, lalu ada hujan akhir muncul selama musim semi saudara. Hujan dari kecil sampai hujan yang besar sekali saudara. Musim itu terjadi saudara sampai musim panas. Apa gunanya musim panas bagi buah ara itu? Musim panas bagi buah ara itu untuk mematangkan buah itu saudara. Mematangkan buah itu sampai matang. Lalu kita hubungkan saudara dengan apa? Musim panas. Matahari muncul. Kata Matius 13 katanya, matahari itu adalah pencobaan yang datang, membuatnya saudara apa? Membuat buah itu jadi matang saudara. Kenapa? Karena matahari itu yang datang. Saudaraku, itu kata Matius 13. Lalu saudara, pohon yang akarnya dalam, pohon yang akarnya kuat, matahari datang itu saudara tidak membuat pohon itu layu. Tetapi pohon yang tumbuh di tanah berbatu-batu, saudara, matahari muncul saudara, lalu pohon itu jadi kering dan habis. Saudara, kita lihat ya saudara, itu nyambung saudara. Nah sekarang kita lihat di bagian aplikasi. Nah coba berikutnya, saudara, Tuhan berbicara soal itu. Sekarang kita mau cek. Coba saudara lihat zaman sekarang ini. Bukankah pohon ara itu sudah bertumbuh? Saya tidak menyebut pohon ara itu Israel. Pohon ara ini kelihatan sekarang. Coba saudara lihat tampak gereja di mana-mana bermunculan. Persekutuan gereja itu mulai ada saudara. Kalau saudara buka YouTube, saudara akan lihat orang-orang lagu-lagu penyembahan itu ada.
Anak-anak muda, saudara, mereka nyanyi menyembah Tuhan sambil bermain musik itu, saudara, mereka menyembah Tuhan, mereka menyanyi. Kadang-kadang seperti ada kegerakan besar itu terjadi, saudara, mirip hujan turun pelan-pelan. Orang mencanangkan tentang pembacaan Alkitab, ayo baca Alkitab, ayo baca Alkitab. Doa pagi bermunculan, ada yang doa 24 jam, saudara. Ada yang doa terus, saudara. Kemarin teman saya bilang, kan saya tanya, gimana kamu masih berpuasa? Masih, Om, dia bilang. Ini puasa yang ke-9 bulan. Jadi saudara, dia puasa setahun. Jadi setiap hari, saudara. Saya bilang, 9 bulan. Saya bilang, saya kayaknya nggak sanggup seperti kamu, saudara. Ada orang yang bermunculan seperti itu, saudara. Bagaimana saudara mau nyoba puasa 9 bulan nggak makan? Saudara, minum boleh, saudara, makan sekali aja dah, saudara. Saudara, semua enggak, saudara. Dia bikin itu, saudara. Nah, saya lihat lagi, saudara, seperti itu, seperti tampak musim semi. Sekarang ini musim semi, saudara, bermekaran. Saya lihat anak muda, saudara, berapologet, saudara. Dia berapologet, anak muda, dia memberikan apologet itu menjawab semua hal. Sebentar kita penyembahan seperti ini seperti musim semi, saudara. Kalau saudara lihat ini, kata Tuhan, Yesus mau datang. Saudara udah lihat nih, saya kasih lihat, saudara. Saudara buka YouTube. Ini ada. Kadang saudara kalau saya lihat tentang lagu-lagu ini ada. Kadang saya setel penyembahan ini, nanti nyambung penyembahan ini sepanjang hari, saudara, itu ada. Orang mereka nyanyi, mereka menyembah. Kalau saudara lihat itu, Tuhan datang. Saudara lihat belum sekarang? Saya sudah lihat. Itu semua bermunculan. Kalau saudara lihat, saudara tahu Tuhan sudah diambang pintu, kata Alkitab. Nah, saudara, sesudah musim semi, musim panas. Di musim semi ada hujan-hujan, saudara, lalu mereka itu terjadi semuanya, saudara. Tadi musim panas saya bilang apa, saudara? Kesukaran, pencobaan, aniaya. Itu muncul. Itu artinya gimana? Jangan-jangan, saudara, setelah ini muncul ada kesukaran besar di dunia dan mungkin aniaya. Kalau tantangan ini sudah datang, saudara, bisa nggak berdiri kuat? Kalau dilihat dari ayat ini, saudara, ini di bagian aplikasinya, saudara. Musim panas akan datang. Dan musim panas itu tantangan, aniaya, penderitaan. Apakah saudara masih tetap mau jadi orang Kristen? Kalau itu musim panas datang. Tergantung. Tidak bisa berkata, saya mau bertahan. Tidak bisa ngomong begitu. Tergantung. Akarnya dalam atau enggak. Tergantung akarnya dalam atau enggak. Kalau akarnya dalam, saudara kuat. Tapi kalau akarnya tidak dalam, saudara jatuh. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus. Jadi saudara, saya melihat semuanya ini. Dari musim ini segala macam. Musim panas akan datang. Dan musim panas itu ada ujian buat saudara. Kalau saudara tidak bertekun dalam Tuhan, tidak kuat dalam Tuhan, saudara akan jatuh. Karena tantangannya besar. Bisa tantangan ekonomi, bisa tantangan tentang sosial, saudara, tentang masyarakat, tentang keadaan, tentang agama, tentang banyak hal.
apakah masih tetap kuat? Saya ingat satu orang saudara yang harus menghadapi tantangan. Dia harus mengalami penganiayaan saudara. Tapi dia tetap bertahan di dalam Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Saudara, itu yang ada. Waktu orang itu tahu bahwa dia akan dibakar, dia berkata, Tuhan, apakah saya akan gugur dari iman karena saya tidak tahan? Lalu dia ambil lilin saudara, lilinnya dinyalakan sama dia bakar kelingkingnya, dia taruh di api. Waktu dibakar sudah dia ngecerit, terus sudah ngecerit saudara. Lalu dia mengatakan, aku gak bisa, aku gak sanggup. Dan dia berdoa, Tuhan, ampuni saya gak sanggup. Jangankan seluruh tubuh, kelingking aja gak sanggup. Tetapi pada waktunya saudara, dia sangat memuliakan Tuhan. Dan dia tidak menyangkal Tuhan. Itu musim panas. Tapi saya melihat sekarang saudara, itu seperti menjamur semua penyembahan, doa, penyampaian firman Tuhan di mana-mana. Musim panas akan datang. Itulah sebabnya saudara kuat di dalam Tuhan. Itu gambaran aplikasinya. Nah saudara, kita lihat sekarang ungkapan rohnya. Saudara, ungkapan rohnya ini semua itu akan terjadi. Firman akan digenapi. Langit dan bumi akan lenyap. Semua akan lenyap. Tapi firman Tuhan itu tetap kekal selama-lamanya. Kalau saudara bersandar kepada firman Tuhan, saudara akan menang. Yesus itu sudah ada di ambang pintu. Tinggal melangkah dia masuk saudara. Saudara, kapan itu terjadi? Gak tahu kita. Tetapi kita bisa melihat dari tanda-tanda semua yang ada. Musim panas akan datang. Saudara, kita lagi belajar firman ya. Seperti ini modelnya. Ada tahapan-tahapan 4 lapis. Tapi saudara bisa nangkap artinya. Kita lihat contoh kedua. Saudara, di contoh yang kedua, Matius 24 ayat 29 sampai 31. Saudara, kita baca. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dan keempat penjuru bumi dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saudara, sekarang kita lihat bentangan ya. Seluruh bentangan yang ada. Ini namanya bentangan nubuatan saudara. Bentangan ini kita harus menghubungkan dengan ayat yang lain. Dan kita menemukan dalam Wahyu ini biasanya ada hubungan. Saudara, nah sekarang kita lihat di sini sesudah siksaan pada masa itu, siksaan. Di terjemahan bahasa Inggris kita pakai ayat lain. Immediately after the tribulation. Tribulation itu kesukaran yang besar. Akan ada masa kesukaran yang besar di dunia ini. Suatu kali saudara, dunia ini akan terjadi kesukaran yang amat besar. Lamanya kesukaran itu 3,5 tahun. Setahun saja, 1 hari saja saudara,
Kalau mengalami kesukaran besar, kita udah nyerah-nyerah. 3,5 tahun kesukaran yang besar sekali kesukarannya itu. Apa kesukaran yang besar itu, saudara? Matahari jadi gelap, bulan gak ada cahayanya, bintang pada jatuh, lalu di langit itu seperti ada goncangan besar terjadi. Saudara, kita gambarkan secara fakta, bagaimana kalau matahari ini gelap? Saudara, tiba-tiba gelap seharian, saudara, semua kalang kabut. Saya ingat, saudara, kita pernah dulu ibadah di sebelum pindah-pindah, saudara, di Ahmad Yani di lantai 2. Di tengah-tengah khotbah, saudara, terjadi di tengah-tengah khotbah. Yang khotbah kebetulan ada tamu, saudara, dia khotbah. Tiba-tiba terjadi gempa bumi, saudara, besar. Itu lampu itu goyang. Semua itu goyang. Saudara, satu orang dia cepat-cepat turun, dia mau lari, saudara. Satu orang teriak, Yesus datang, Yesus datang, saudara, dia teriak. Saya ingat yang teriak itu Pak Bambang, saudara, Yesus datang, saudara. Satu lagi, haleluya, haleluya, saudara. Itu macam-macam terjadi. Itu goyang keras, saudara, tahun itu. Itu lampu itu gini, saudara. Saya cuma ngeliatin saja. Apa Tuhan? Takut roboh kali ya. Saudara, itu kita lihat, itu aja udah kocak. Apalagi matahari gelap, tiba-tiba, saudara, bulan tidak ada cahayanya, nggak ada sama sekali. Jadi siang malam sudah nggak tahu. Saudara, kalau udah seperti itu terjadi secara real misalnya, itu udah menakutkan. Tapi ini kita tahu bukan secara real, tetapi secara ilustrasi atau secara perumpamaan, saudara. Itu terjadi, matahari jadi gelap, bulan nggak ada, saudara. Saudara, kita lihat. Nah, kita lihat Wahyu. Sekarang Wahyu 6 ayat 12. Wahyu 6 ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, terjadilah gempa bumi dahsyat. Gempa bumi hebat, saudara. Matahari jadi hitam, matahari hitam bagaikan karpet rambut, bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Tapi tadi di sini tidak bercahaya, ya. 13. Maka dan bintang-bintang di langit berjatuhan di atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, saudara. Pohon ara lagi, saudara, ingat, ketemu lagi pohon ara, dikoncang sampai buahnya itu berjatuhan. Terus 14, maka menyusutlah langit menyusut bagaikan gulungan kitab digulung tergeser, gunung-gunung berpindah tempat, ya. Terus, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar perwira dan orang kaya, orang-orang semua berseru ketakutan, saudara. Nah, saudara, ini Wahyu 6, ini mirip dengan Matius 24. Ini kita lihat, saudara, ini peristiwa yang hebat, yaitu namanya pembukaan meterai ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, dan ini 6, saudara. Ini peristiwa hebat. Semua, saudara, hilang, gelap. Kalau terang tidak ada, saudara mau apa? Kalau saudara masuk dalam rumah, terang tidak ada. Satu orang berkata begini, itu satu teman bilang begini, kalau ada manusia, orang datang, sebenarnya dia mengatakan gini, apa bedanya manusia dengan anjing? Apa bedanya manusia dengan anjing? Dia bilang begitu. Saat dia masuk, buka pintu, saudara, itu dia bilang begini, kalau anjing masuk ke rumah gelap, apa yang dia lakukan?
Kalau manusia masuk ke ruang gelap, apa yang dilakukan? Dia bilang, kalau manusia masuk ke ruang gelap, dia cari tombol lampu, klik. Coba saudara, kalau saudara malam-malam rumahnya saudara masih gelap, saudara masuk nyari, nggak nyari makan, kontak. gelap, nyari stop kontak dulu. Nomor 1 stop kontak. Saudara nggak gelap-gelap bilang, lapar nih, makan mana makan. Dan cari stop kontak, tuh nyala. Kalau anjing nggak nyari stop kontak, saudara, dia peduli dia masuk. Saudara, kita butuh terang. Kalau terang itu tidak ada, saudara, kita nggak bisa hidup. Tanpa terang kita tidak bisa hidup. Tanpa terang Allah kita tidak bisa hidup, saudara. Itu yang kita lihat. Tetapi kalau terang itu tidak ada, semua gelap. Jadi kemana manusia, saudara? Mati. Nah, kita lihat sekarang, saudara, itu yang kita bisa lihat. Sebentar, saya coba lihat lagi. Nah, saudara, kita melihat di dalam poin ini, bagaimana dengan relasinya, saudara? Bagaimana dengan hubungannya? Bagaimana dengan relasinya, saudara? Nah, saudara bisa lihat di relasi, nggak usah aja, nggak usah, coba. Nah, ya udah, biar di situ. Nah, saudara, bagaimana dengan relasi yang kita bisa lihat di sini? Saudara, kalau kita lihat relasi ini, kita harus ngecek di mana yang kita lihat dirohanikannya, saudara. Matahari itu gambaran dari Allah Bapa, gambaran dari Allah Bapa. Bulan gambaran dari Tuhan Yesus. Roh Kudus gambaran kebenaran dari bintang, gambaran kebenaran dari Roh Kudus. Saudara, kebenaran Allah itu terang seperti matahari. Kebenaran Allah itu terang, saudara, seperti matahari. Itu kebenaran Allah. Jadi saudara bisa melihat tentang kebenaran Allah. Nah, saudara, kita lihat tentang kebenaran Allah ini, saudara, di sini dilihat tentang kebenaran Allah. Kalau kebenaran itu tidak ada, suatu waktu di zaman antikris yang besar ini, saudara, di zaman antikris yang penuh kesulitan itu, mengapa tidak ada cahaya kebenaran Allah? Tidak ada cahaya kebenaran Kristus. Tidak ada kebenaran penghiburan dari Roh Kudus. Kalau itu semua, saudara, itu hidup celaka. Apa yang paling manusia sangat menderita? Kalau ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, Ayub berani bertahan dalam penderitaan yang hebat. Tapi dia mengatakan satu, jangan engkau tinggalkan Tuhan. Saudara, Daud bersalah. Tapi doanya, Tuhan jangan tinggalkan aku. Kalau ditinggalkan, kalau kebenaran Allah, kalau di dunia ini, saudara, hilang cahaya kebenaran Tuhan, gereja tidak ada, saudara. Gereja yang menyatakan kebenaran tidak ada, garam dan dunia itu tidak ada, saudara. Maka zaman ini disebut zaman kegelapan. Semua diisi penipuan, semua diisi hoax, semua diisi yang lain-lain, saudara. Menyebabkan apa? Itu semua gelap, saudara. Kalau itu semua gelap, apa yang terjadi, saudara? Kita dalam dunia kegelapan. Saudaraku, itu yang ada. Nah, itu kita bisa lihat artinya nanti di aplikasinya. Nah, sesudah itu apa ungkapan roh yang nyata di sini? Kembali, saudara, kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan, bersiap kepada Tuhan, saudara. Sebab apa? Sebab, saudara, semua akan terjadi kesulitan. Zaman antikris yang hebat. Kapan itu terjadi? Tidak lama lagi. Saudara bisa melihat itu poin itu. Kita bisa menangkap arti itu semua.
Mungkin kita mesti ngelihat di bagiannya satu lagi, saudara. Saya coba lihat di bagian ayat 37 sampai 29. Coba kita lihat 37-29. Saudara, 37-29. Matius 24 ayat 37 sampai 29. Saudara, kalau kita lihat Matius 24 ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Tuhan. Saudara, sekali lagi Yesus menyatakan satu kedatangannya bentangan. Dia hubungkan dengan zaman Nuh. Saudara, di mana zaman Nuh itu ada kawin, ada langsung kawin mengawinkan, makan minum, dan mereka itu ada. Itu pekerjaan yang biasa. Seperti pada umumnya, saudara. Itu umumnya orang kerja, orang aman, saudara. Lalu kawin mengawinkan, terjadi, semua itu ada, saudara. Tidak ada hal yang istimewa tampaknya. Saudara, nggak ada yang istimewa. Semua kelihatannya umum. Di dalam keadaan yang tidak ada istimewa waktu itu, saudara, Nuh membangun bahtera yang besar sekali. Dia bangun bahtera, kemudian itu binatang-binatang semua masuk ke dalam bahtera, satu demi satu mereka semua masuk, dan semua orang melihat bagaimana itu binatang masuk. Tetapi mereka tidak sadar, sebab dunia tenang, dunia aman. Tidak ada gejolak, tidak ada tanda-tanda yang lain. Tiba-tiba sudah hujan turun, lalu banjir itu memenuhi. Semua binasa, hanya Nuh yang selamat. Lalu apa aplikasinya kepada kita? Apa gambarannya kepada kita, saudara? Saudara, pada saat Tuhan Yesus mau datang, semua tampak tenang. Rasa-rasanya nggak ada apa-apa. Tidak ada gejolak apa-apa, kelihatan tuh biasa aja, saudara. Orang kerja biasa, kawin mengawinkan biasa, semuanya itu biasa, segalanya biasa. Tapi tiba-tiba, saudara, Tuhan datang. Hanya, saudara, tanda-tanda ajaib itu ada. Cuman orang tidak sadar. Saudara, kalau orang sadar dan mengerti, saudara, waktu Nuh buat bahtera, mereka akan bertanya, apa maksudnya Tuhan membuat bahtera? Mengapa binatang-binatang itu pada masuk semua? Mereka mau buat apa? Sudah demikian pada saat kedatangan Tuhan. Pada saat kedatangan Tuhan, saudara, tampaknya kelihatannya biasa-biasa saja. Tiba-tiba ada tanda-tanda ajaib dan orang tidak sadar. Waktu orang tidak sadar, Tuhan datang. Makanya di ayat berikutnya, saudara, kita lihat ayat berikutnya. Saudara, di ayat berikutnya kita lihat ayat yang ke-40 ya, saudara, 40. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ada dua orang di ladang, lagi kerja, teman baik, saudara. Satu diangkat, satu ditinggalkan. Ada orang lagi masak, saudara, lagi bikin roti. Satu diangkat, satu ditinggalkan. Hal itu akan terjadi. Semua itu akan terjadi, saudara. Dalam kondisi yang tenang itu tiba-tiba, saudara, akan ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Bukankah itu menakutkan? Bukankah peristiwa itu menggemparkan dunia? Bukankah peristiwa itu menggemparkan dunia, saudara? Dan ratapan itu terjadi, pemisahan. Orang yang mengerti mengatakan, masuk zaman Antikris. Masuk zaman Antikris. Karena yang satu hilang. Bukan diangkat saja maksudnya, tapi hilang, saudara. Dan mereka hilang.
mereka hilang, banyak orang-orang hilang. Tetapi iblis akan menggunakan teknologi AI untuk menciptakan bahwa itu adalah manipulasi AI. Sebetulnya ada, cuma dipindahin. Sebetulnya ada. Saudara, itu semua itu kelihatan dan orang hanya mengatakan, oh iya, ini AI. Padahal saudara, itu pengangkatan itu terjadi. Ini yang ada. Jadi saudaraku, kita belajar firman sendiri. Caranya, lihat bentangan, lihat relasi, lihat aplikasi, dan mendengar suara roh. Dan itu saudara sampaikan dan buat yang dengar. Saya misalnya menyiapkan begitu, buat saudara dengar gimana? Saudara dengar ungkapan roh, apa yang dimaksud dengan Roh Kudus. Dan saudara dengar, nanti saudara lihat dan saudara akan diberkati. Oh iya, aku harus begini. Oh iya, aku harus begitu. Saudara, itu kira-kira ya. Jadi saya tidak hari ini memangnya tidak langsung berkhotbah seperti biasa ini, tapi saya masih ngajar saudara. Ini bentangan, ini relasi, ini aplikasi, ini ungkapan roh. Nanti kalau saudara disuruh untuk melayani, baik di doa pagi atau di mana, saudara pakai bagian itu. Nomor 1, bentangan dilihat. Bentangan itu, Alkitab ini ngomong apa sih? Aku mau bicara apa? Setelah itu saudara cek apa ayat yang lainnya. Kemudian saudara periksa maknanya. Dan saudara bisa lihat semua. Saudara, kita harus ngerti firman. Saudara harus belajar. Nanti saudara bisa bertumbuh sendiri. Ada banyak rahasia Alkitab yang harus dibongkar. Jangan kita mendengar pengkhotbah, atau jangan saudara berkhotbah seperti gaya orang tidak punya tata cara. Yang langsung dia ngomong, langsung dia bandingkan dengan diri sendiri, langsung dia cerita gini-gini. Nanti salah. Saudara, kenapa saya cerita ini? Karena banyak penyesat, saudara. Saya ingin saudara bisa ngerti. Sebab ada Mesias palsu, ada Nabi palsu, ada Yesus palsu, saudara. Ada gereja palsu, semua palsu banyak. Tapi kita harus ada di dalam yang benar. Mari saudara belajar. Kalau dari firman yang kita lihat ini, kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara perhatikan yang saya omong tadi. Pohon ara sudah bertunas. Akhir musim semi sudah selesai. Musim panas akan datang. Saudara lihat sekarang. Dengan mudah kita bisa melihat kegerakan-kegerakan rohani terjadi. Saudara lihat di YouTube, di apa? Lagu-lagu rohani untuk sekolah minggu, untuk anak muda, remaja, worship, penyembahan, semua itu bermunculan di seluruh dunia. Musim semi akan berakhir. Sampai waktunya hujan. Udah gitu musim panas datang. Alkitab bilang begitu. Saudara harus tahan. Yusuf 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Saat kelaparan saudara, kelimpahan itu tidak kelihatan. Apakah gereja akan mengalami kesukaran? Iya. Apakah saudara sebagai orang Kristen akan mengalami kesukaran? Iya. Kenapa saya bilang iya? Karena Tuhan Yesus juga mengalami. Tetapi jangan takut. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kedua, Roh Kudus ada di dalam diri kita.
Selama ada Roh Kudus di dalam diri kita, maka Roh Kudus akan menjadi penghibur buat kita dan menolong. Dan kita pegang janji Tuhan ada. Saudara, itu kita lihat. Kalau musim panas datang, itu bukan membuat kita jadi lemah. Kalau musim panas itu datang, membuat kita jadi sehat, kuat. Sebab apa? Akar kita dalam. Akar kita dalam. Kalau akar saudara dalam, matahari datang membuat daun itu tambah seger hijau, buah itu tambah matang. Tapi kalau akar nggak dalam saudara, kering habis. Kita harus berakar. Ayo saudara berakar, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Saya membuat doa pagi sudah 1 bulan ya, saudara lihat. Saudara yang belum ikut-ikutlah, tidak rugi. Dekat dengan Tuhan itu nggak rugi, saudara. Kalau saudara dekat dengan penguasa, saudara dekat dengan presiden nggak rugi. Kalau saudara dekat dengan dokter, saudara nggak rugi. Dia akan tolong saudara kalau sakit. Kalau saudara dekat dengan orang yang kaya, saudara juga nggak rugi. Yesus segala-galanya. Kalau saudara dekat dengan Yesus, tidak rugi, saudara. Kenapa kita tidak mau lebih dekat lagi dengan Tuhan? Lebih dekat, supaya kita tambah berakar kuat. Lalu kita tidak goyah. Saudara, musim panas akan datang. Saudaraku, itu kebenaran kita bisa lihat dari firman. Jadi inti dari semuanya di Matius 24 itu, saudara, berjaga-jagalah. Karena ayat ini ditutup dengan berjaga-jagalah senantiasa. Kita akan berdoa. Mari pemain musik, kita nyanyi nyanyian zaman sekarang, berjagalah, lihat dunia bergelora. Ide aja coba. Ya, ya. Sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengarlah sini sana banyak kabar mengatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Aman dalam Yesus. Hidup suci, benci dosa, makin banyak pengurapan, bertumbuhlah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Saudara, saya undang makin berdiri.
firman Allah itu adalah benar. Musim akan berlalu. Musim panas akan datang. Zaman sekarang seperti zaman Nuh dan Lot, di mana orang kawin mengawinkan, di mana orang makan minum untuk diri sendiri. Demikian zaman kedatangan Anak Manusia. Ada 2 orang di ladang sedang bekerja. Satu diangkat, satu ditinggalkan. Ada 2 orang sedang menggiling tepung untuk roti. Satu diangkat, satu ditinggalkan. Saudara, seperti itulah yang terjadi. Mari kita yang masih ada mendengar, kuat di dalam Tuhan. Saudara, teguh dalam Tuhan. Semua akan terjadi. Firman Tuhan akan terjadi. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih buat kebenaran-Mu, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Ajar untuk kami belajar, ajar untuk kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Puji Tuhan Saudara, jadi dalam 2 kali ini kita udah belajar tentang hermeneutik pneumatikon yang sedang saya buat. Selanjutnya kita akan khotbah seperti biasa, tapi Saudara memahami tahapan-tahapannya Saudara. Nah, kemarin saya dari Solo ya, hari Kamis Saudara, papahnya Pak Andi dipanggil Tuhan, dia meninggal di Solo, lalu dikuburkan di sana ya Saudara. Jadi kita turut berduka cita untuk hal ini. Nanti itu dari Pak Andi ya. Silakan sekarang kita akan dengar pengumuman dari Pak Andi. Mari. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Malam tadi waktu pulang dari Solo, saya cerita sama anak saya itu ya. Dia bilang, Pak, ini masa penuaian. Dia dapat kayak visi kayak ada pohon yang buahnya lebat itu digoncang minta ampun sampai rontok semua buahnya. Jadi yang digoncang itu bukan orang-orang yang malas ke gereja, tapi orang-orang yang setia, yang hidupnya indah dalam Tuhan, itu yang digoncang, ditampi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, memangnya masa-masa ini masa-masa yang sukar gitu ya, kerjaan tidak mudah gitu ya. Bapak Ibu boleh lebih lagi bergiat di dalam kerja, cari uang tidak apa-apa, tapi jangan pernah kurangi porsi ibadah Bapak Ibu ya. Jangan pernah korting untuk baca firman Tuhan. Jangan pernah korting untuk berdoa gitu ya. Tapi tambah lagi gitu ya. Takutnya kita tidak mampu gitu ya. Setelah kita dapat semua, kita binasa. Buat apa gitu ya. Jerih payah kita, tidak ada guna gitu ya. Mendingan mungkin cukup ya. Tapi iman kita tumbuh dalam Tuhan gitu ya. Pengumumannya hari ini Alpetnya di Matius pasal 24 ayat 29 sampai 51. Terus Imamat pasal 4 dan 5 ya. Nanti Bapak Ibu baca di rumah sendiri, direnungkan seperti yang tadi Bapak Gembala sampaikan, seperti kita mendengar gitu ya. Firman Tuhan itu terus kita dapat rema apa gitu ya. Terus direnungkan seperti kayak binatang yang memamah dia supaya kita ngerti sari dari firman Tuhan itu.
Rabu kita ada doa dan pendalaman Alkitab di tempat ini jam 6 sore. Sekali lagi gereja mengundang Bapak Ibu bisa datang untuk sama-sama kita belajar firman dan berdoa. Dan Kamis kita juga ada doa malam jam 6 sore juga sampai selesai, biasanya 7:30. Jumat kita ada doa puasa jam 9:30. Bapak Ibu yang tidak bisa hadir bisa doa puasa di tempat masing-masing, tapi kalau bisa ikut ya, supaya kita juga bisa semakin kuat di dalam kita mengiringi Yesus. Sabtunya kita ada ibadah kaum muda jam 6 sore, dan minggunya kita ada ibadah jam 7:30 gitu ya. Senin sampai Sabtu kita ada doa pagi jam 5 ya. Dan setiap Kamis terakhir ada doa 12 jam yang dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk mengisi di dalamnya, harap menghubungi Bapak Gembala. Jadi kitabnya jangan lupa dibaca. Ada lagi? Udah. Ya, jadi dulu saya sempat rasa, maksudnya Bapak Gembala ini gimana sih? Kita doa jam 5 pagi tiap hari gitu ya. Terus ditambah lagi doa 12 jam. Wah, kita ini bukan loh, orang soal Alkitab gitu ya. Tapi nyatanya ini memang benar gitu ya. Kalau saudara ya ikut ini, wah, saudara bisa-bisa nggak kesaring loh. Betul gitu. Kita harus bayar, maksudnya kita harus terus berperang gitu ya, katanya bahwa Gembala berperang bukan bayar harga, tapi bolehlah bayar harga, boleh berperang, boleh. Kita harus benar-benar jadi tentara Tuhan yang militan gitu ya, supaya kondisi apapun itu kita tidak goncang gitu ya. Nanti akan digoncang banyak digoncang, tapi kalau kita dalam Tuhan kita pasti kuat. Amin. Kita mau sama-sama berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh anugerah-Mu Tuhan yang begitu nyata buat setiap kami. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, untuk kami boleh berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang sungguh baik buat kami. Istimewa kami juga boleh Tuhan mendengar firman-Mu. Tuhan, biarlah benar-benar firman-Mu menjadi rema Tuhan dalam hidup kami. Bukan firman-Mu berlalu saja di dalam hidup kami, tapi benar-benar menjadi rema yang kami mau buat firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus merenungkan firman-Mu, kami mau jadi pelaku firman-Mu. Ampuni Tuhan kalau kami masih lalai Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kadang-kala masih banyak kedagingan yang Tuhan masih kuat di dalam setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, Kau yang berikan kemampuan, Roh Kudus yang berikan kami pertolongan, sehingga benar-benar daging kami terus ditundukkan Tuhan, dilemahkan, sehingga tidak ada keinginan daging kami lagi, tetapi hanya keinginan Roh Kudus saja yang terus kami hidupi dalam hidup kami, dan pakai kami menjadi berkat alat-Mu, menjangkau jiwa-jiwa, berbuah-buah, dan buah itu lebat dan buah itu manis di hadapan-Mu juga Tuhan, menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Kami juga berdoa kalau memang masa-masa ini adalah masa-masa penantian Tuhan, masa-masa Tuhan yang tidak mudah buat kami gereja-Mu Tuhan, tapi kiranya Tuhan yang berikan kepada kami kekuatan untuk kami tetap setia sampai akhir. Kami terus boleh bergandengan tangan maju dalam pekerjaan Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan dan kami tidak gugur di dalam medan peperangan kami, tapi kami menang dalam setiap peperangan dan kami hidup memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati dalam pelayanannya, berkati dalam mengembalakan sidang-Mu di tempat ini Tuhan, semuanya dalam tuntunan-Mu Roh Kudus. Berkati Tuhan kesehatannya, sekeluarga Tuhan, berkati Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan buat Tuhan gereja-Mu di tempat ini melalui Bapak Gembala kami Kau nyatakan. Terima kasih, kami juga berdoa bersiap kami melayani. Pakai kami Tuhan dengan lebih sungguh lagi, dengan persiapan yang benar-benar kami persiapkan dengan baik Tuhan. Bahkan kami berdoa waktu kami melayani, bahkan ambil waktu
waktu untuk kami juga berpuasa, sehingga dalam pelayanan kami ada urapan, sehingga semuanya itu mendatangkan hormat, kemuliaan, bahkan ada mujizat nyata, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Tuhan, yang dalam keperluan juga Tuhan Kau yang menolong. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, dalam setiap hidup nikah, dalam setiap hidup rumah tangga, dalam setiap Tuhan, oh Tuhan, pekerjaan ataupun studi, apapun yang Tuhan jemaat-Mu kerjakan, biarlah semuanya jemaat-Mu dan kami kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga tidak ada waktu untuk kami sombong Tuhan, tidak ada waktu untuk kami cemawa, karena kami melakukan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sungguh Tuhan, Kau sembunyikan setiap kami melayani Engkau di balik salib-Mu, sehingga kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat saudara keluarga yang tidak bisa hadir Tuhan pada hari ini. Tuhan, pilih keberadaan mereka. Tuhan, buat mereka juga boleh kembali setia di tempat ini. Keberadaan mereka di luar, Tuhan, menyertai, melindungi, menjagai dari segala mara bahaya atau hal-hal yang tidak baik, sehingga mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu dengan lebih sungguh lagi. Bangsa dan negara kami Indonesia kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Indonesia dalam belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah Indonesia benar-benar Tuhan ada dalam kemurahan-Mu. Dan kami berdoa buat pemerintahan bangsa kami, TNI, Polri, pejabat semuanya tanpa terkecuali. Biar mereka boleh memimpin bangsa kami dengan pimpinan-Mu saja Tuhan. Tolong perekonomian bangsa kami, keamanan Tuhan, semuanya ada di dalam kendali-Mu ya Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan berikan yang terbaik yang menjadi milik kami. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, biarlah semua yang dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan pujikan satu pujian, masa penuaian telah tiba. Sudahkah Bapak Ibu Saudara dan saya siap untuk menghadapi masa penuaian tersebut? Sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey, dan Tuhan telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Masa pemulihan telah tiba, sudah siapkah saudara? Kita sama-sama bangkit berdiri. Hujan akhir terjadi, masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Amin. Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Sekali lagi, masa penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey, mujizat Tuhan telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan.
Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Mujizat Allah takkan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Nyatakan kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Terima kasih Tuhan, kami tahu segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan aturan dan rencana Tuhan. Kami tahu Kau mempunyai planning tersendiri. Kami tahu tahapan-tahapan sudah dimulai. Tuhan, kami sudah lihat pokok arah bertunas. Kami sudah melihat kegerakan-kegerakan kecil terjadi di mana-mana. Kami tahu Tuhan, musim panas akan datang. Tuhan, teguhkan iman kami, kuatkan kami dalam menghadapi yang lain. Semua ujian itu Engkau yang batasi. Semua pencobaan itu Engkau yang atur dan Kau izinkan sesuai dengan kekuatan kami. Tuhan, teguhkan kami selalu dalam menghadapi banyak rintangan. Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Janji-Mu tidak akan meninggalkan kami. Bahkan Kau berjanji akan menyertai kami sampai akhir segala sesuatunya. Dan kami percaya kepadamu ya Roh Kudus. Engkau ada di dalam kami selama-lamanya. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami mengerti Tuhan. Kami lemah, Tuhan kuatkan. Kami dalam ketidakberdayaan, Tuhan topang kami. Dan Kau tidak membiarkan kami tergeletak dan jatuh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami semakin mengerti firman-Mu. Dan ajar kami bisa menggali firman. Terima kasih banyak Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara pulang dengan membawa berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Besar di pihakku. Tuhan berkatiku berdiamkan. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Saudara, kita menang besar sebab Tuhan ada di pihak kita. Berdiamkan. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat pulang. Berkat Tuhan ya, berkat Tuhan ya.
Sudah. Iya.